Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita saling at-tadzkir, saling ingat mengingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membawakan satu pembahasan yang cukup penting yang berkaitan dengan bahaya penyebaran hadits-hadits lemah dan palsu bagi umat Islam. Apa dampak buruknya dan kerusakan-kerusakan yang timbul dari tersebarnya hadits-hadits yang lemah dan palsu di tengah-tengah umat Islam, dalam keadaan mereka tidak mempunyai ilmu dan tidak mengetahui bahwa ternyata hadits tersebut adalah hadits yang tidak kuat dan tidak benar penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mimbab an-nasihah, dari bab saling menasihati sesama muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Di antaranya adalah nasihat kepada umat Islam, nasihat kepada kaum muslimin, dan juga mimbab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Maka penting kiranya untuk kita memperingatkan akan bahaya dan dampak buruk dari tersebarnya hadits-hadits lemah dan palsu di tengah-tengah umat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari perkara yang kita maklumi bersama akan kewajiban umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan keduanya sebagai pedoman di dalam hidup. Apabila kita berselisih dalam suatu permasalahan, maka kita wajib untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum
wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah, kata Allah, apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari atau sebagai pemimpin-pemimpin. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Di dalam ayat Allah perintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita tahu bersama bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya Al-Qur'an saja, akan tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada nabinya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakbirnya dengan kalimat-kalimat beliau dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah pernah menyatakan, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Yang semisal dengan Al-Qur'an maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadits-hadits beliau. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Taraktukum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu urusan, dalam suatu perkara, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah maksudnya kembali kepada hadits-hadits beliau. Allah tekankan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan paling baik akibat di belakangnya. Paling baik akibat di belakangnya. Nah, walaupun ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita, sebagai sumber dalil kita di dalam beragama, namun kita harus membedakan tatkala kita berdalil dengan Al-Quran dan tatkala kita berdalil dengan hadis. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran beda dengan hadis. Al-Quran seluruhnya sahih dan tidak ada keraguan di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Quran. Maka tidak ada yang di dalamnya ada riwayat-riwayat yang tidak diterima atau riwayat-riwayat yang lemah, tidak ada. Al-Quran yang ada di hadapan kita 114 surah, 30 juz, dari awal sampai akhir seluruhnya sahih. Naam, dan para ulama sepakat akan hal tersebut. Para ulama sepakat akan hal tersebut, dan ini sebagai pembuktian akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan benar-benar menjaganya. Kami yang akan benar-benar menjaganya. Jadi Al-Quran kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya hadits-hadits Nabi SAW tersebar, tidak terkumpul hanya di dalam satu kitab seperti halnya Al-Quran. Hadits-hadits Nabi SAW tersebar di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, dan dari hadits-hadits tersebut ada yang sahih, ada yang lemah. Ada yang sahih, yakni sabit, benar penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis yang lemah, hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang palsu, yang tidak benar
dan didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya, seorang muslim ketika berdalil dengan hadis, maka dia harus selektif. Harus dia lihat, harus dia teliti, harus dia ukur. Apakah ini hadis adalah hadis yang sahih ataukah tidak? Apakah hadisnya adalah hadis yang kuat atau hadis yang lemah? Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau hadis sifatnya seperti itu, beda dengan Quran. Kalau Al-Quran berdalil dengannya. Walaupun tentu saja ya, yang perlu diperhatikan ketika kita berdalil dengan Quran, tinggal menyesuaikan antara dalil ya dengan sesuatu yang kita memakai dalil dengannya. Jangan sampai kita berdalil dengan sesuatu tapi tak nyambung. Nah, ini tidak bisa diterima. Dalilnya benar tapi penerapannya tidak sesuai, tidak cocok. Contohnya misalnya ada orang yang menyampaikan ya bahwasanya salat adalah kewajiban, salat 5 waktu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan tidak nyambung. Dalilnya benar, akan tetapi tidak cocok dengan ya penyebutan dia. Dia berbicara tentang salat, kok dalilnya tentang puasa. Nah, jadi kita harus memperbaiki cara istidlal kita, pendalilan kita. Harus sesuai dan benar. Harus sesuai dan benar. Nah, dan penafsirannya pun sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama salaf. Tidak sebagaimana penafsiran sebagian orang membawakan dalil tidak pada tempatnya. Ya, seperti misalnya orang-orang Khawarij. Ya, mereka berdalil membunuhi orang kafir, bahkan menaruh bom di sana sini. Ya, apa dalil mereka? Di dalam Al-Quran katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Ini dalilnya orang Khawarij. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian, dan hendaknya kalian mendapati sikap keras, sikap tegas kalian kepada mereka. Hendaknya mereka, orang-orang kafir tersebut, mendapati sikap tegas kalian terhadap mereka. Nah, ini dalilnya betul. Akan tetapi, ya, dengan hal tersebut mereka membunuhi orang kafir yang berada di sekitar kaum muslimin. Ini keliru. Ya, tidak pada tempatnya dia menerapkan dalil. Nah, demikian pula terkadang kita dapati kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, seperti misalnya Syiah Rafidhah, yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Katanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Al-Baqarah. Menyembelih Al-Baqarah. Al-Baqarah di sini kata orang-orang Syiah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mereka berdalilkan dengan hal tersebut untuk melaknat para sahabat Nabi. Karena memang saking bencinya mereka kepada sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendalilan bukan pada tempatnya. Ya. Hanya kita tinggal menyesuaikan. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita mencocokkan ini perkara sesuai tidak dengan dalilnya, kita pun harus melihat ini dalilnya, ini haditsnya sahih ataukah tidak. Harus diperiksa dulu. Ya. Harus melihat dulu pendapat para ulama ahli hadis tentang hadis tersebut. Apakah benar ini sabda Nabi SAW? Apakah benar ini ucapan Rasulullah SAW ataukah tidak? Nah, karena terlalu banyak ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis yang tersebar di tengah masyarakat kita, namun ternyata hadis-hadis tersebut tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalnya, ya, hadis yang masyhur, hadits utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadits para ulama mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Dan ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian orang membuat hadits seperti ini dalam rangka untuk memotivasi orang untuk belajar, menuntut ilmu. Bagus niatnya. Akan tetapi dengan membuat hadits palsu seperti itu, ini berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya walaupun hadits ini kalau diarahkan kepada yang baik, mungkin saja bisa ada kebaikan padanya. Seperti kita arahkan ya bahwasanya seorang menuntut ilmu walaupun ya dia harus menempuh jalan yang sangat panjang, dia lakukan. Ya kan? Kalau diarahkan kepada kebaikan. Tapi manakala hadits tersebut tidak pernah diucapkan oleh Nabi, kemudian kita mengatakan ini sabda Nabi, berarti telah kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hukumnya dosa besar. Ini hukumnya dosa besar. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperhatikan hadits-hadits yang telah sampai kepada kita. Ya, kalau kita bisa membahasnya dan memeriksanya, kita bahas dan kita periksa. Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan akan hal tersebut, maka kita lihat dari akwal, ucapan para ulama ahli hadis terkait dengan masalah hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena wallah terlalu banyak ya tersebar hadits-hadits palsu dan hadits-hadits lemah yang tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di zaman kita, di zamannya Imam Al-Bukhari saja, beliau pernah mengatakan, hafiztu, saya menghafalkan 300.000 hadis. Dihafalkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. 300.000 hadis dihafalkan. Kata beliau, dari 300.000 hadis yang saya hafalkan, 100.000 hadis seluruhnya adalah hadis yang sahih. 100.000 hadis seluruhnya adalah hadis yang sahih. Dan 200.000 hadis semuanya adalah hadis yang lemah. Berapa jumlahnya? 200.000 hadis, bukan jumlah sedikit. Nah, itu di zamannya Imam Al-Bukhari. Kira-kira bagaimana di zaman kita ini? Kira-kira bagaimana di zaman kita ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat penting sekali untuk kita memperingatkan umat akan bahaya hadits-hadits yang lemah, hadits-hadits yang palsu, hadits-hadits yang tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengetahui hal tersebut untuk kita jauhi, untuk kita waspada darinya, dan jangan sampai kita beramal ya akhirnya kita membangun amalan tersebut tidak berdasarkan hadits yang sahih, bahkan berdasarkan hadits-hadits yang lemah yang tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apa itu hadits yang lemah yang dibahasakan dengan al-haditsul dhaif? Hadits dhaif itu dia adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis hasan. Kenapa? Karena hilangnya ya salah satu dari syarat-syarat hadis hasan. Jadi secara global para ulama membagi hadis itu menjadi 3. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Nah, dari 3 ini berkembanglah ya penamaan-penamaan ilmu hadis yang lain. Ya. Kalau hadis yang dhaif masuk di dalamnya hadis maudhu, palsu. Masuk di dalamnya hadis mungkar, masuk di dalamnya hadis batil. Ya. Masuk di dalamnya hadis mursal, karena mursal bagian dari hadis yang lemah. Dan banyak macam-macamnya. Nah, hanya hadis maudhu, hadis palsu derajatnya jauh lebih rendah daripada hadis dhaif. Kalau hadis dhaif masih mending. Kalau hadis palsu, ini betul-betul dipalsukan dan didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis palsu, hadis maudhu adalah hadis yang di dalamnya terdapat kedustaan atas nama Rasulullah SAW, baik dia sengaja atau tidak sengaja. Baik dia sengaja atau tidak sengaja. Ini hadis-hadis palsu. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seseorang tatkala menyampaikan hadis dan dia tidak melihat kesahihan hadis tersebut dan tidak peduli apakah ini hadis yang sahih ataukah tidak, maka inilah yang membuat dia binasa, membuat dia celaka dan mencelakakan orang lain. Mencelakakan orang lain. Ya, seorang tidak asal ambil hadis Nabi kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ya. Asal dapatkan hadis kemudian dia sampaikan. Tidak semua hadis tersebut sahih. Harus kita perhatikan, harus kita lihat apakah ini benar sabdanya Nabi ataukah tidak. Karena di luar sana terlalu banyak orang-orang yang dengki kepada umat Islam, yang ingin merusak syariat Islam dengan cara menyusupkan hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu. Itu cara mereka. Nah,
Makanya kita harus selektif. Ya, tidak asal ambil cerita-cerita atau hadits-hadits dalam keadaan kita tidak tahu, bahkan tidak peduli mau sahih mau dhaif. Yang penting asalkan ini hadits bisa membuat ramai suasana, membuat lucu, dia sampaikan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dia tidak pikirkan dampak negatif, dampak buruk dari tersebarnya hadits-hadits tersebut. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Nabi SAW mengingatkan terhadap orang-orang yang berani menyampaikan hadis padahal itu bukan hadisnya Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, dia sampaikan satu hadis, ya, dia memandang bahwasanya itu sebenarnya dusta, tapi tetap dia sampaikan, maka kata Nabi SAW, dia adalah seorang dari para pendusta. Dia adalah seorang dari para pendusta. Nah, lebih jauh lagi Nabi SAW mengatakan, "Man qala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap apa yang tidak pernah aku ucapkan, maka persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Dan ini mirip juga dengan hadis yang mutawatir. Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berani berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Ya, tidak bolehnya kita menyampaikan hadis dalam keadaan ya kita tahu ataupun kita tidak tahu ini hadisnya sahih atau tidak. Tidak boleh. Harus kita periksa dulu. Nah, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang tidak boleh bermain-main dan asal-asalan saja. Sampaikan agama tersebut apa yang hak, apa yang benar, apa yang sahih penukilannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan berdusta atas nama Nabi SAW itu jauh lebih besar daripada berdusta kepada selain Nabi. Kalau kita menganggap berdusta atas nama orang lain itu dosa, maka berdusta atas nama Nabi SAW itu jauh lebih besar lagi dosanya. Makanya ulama sepakat berdusta atas nama Rasulullah SAW ini termasuk dari dosa besar yang diancam pelakunya dengan api neraka, sebagaimana yang kita sebutkan haditsnya tadi. Bahkan salah seorang imam dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Juwaini, ini dikenal oleh seluruh kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Al-Juwaini, beliau sampai mengatakan kafirnya orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja. Ya, walaupun pendapat beliau ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, terlalu berlebih-lebihan, tapi beliau mengucapkan kalimat seperti ini. Beliau mengucapkan kalimat seperti itu menunjukkan betapa bahayanya orang-orang yang berani menyampaikan hadits Nabi padahal itu bukan haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum. Apa sebab munculnya dan tersebarnya hadits-hadits lemah dan palsu itu? Ya, para ulama menyebutkan ada beberapa sebab-sebab orang-orang yang berani melakukannya. Sebab yang pertama, ada sebagian orang yang berani menyampaikan hadits lemah, hadits palsu, ya, dalam rangka bertakarub kepada Allah. Justru dalam rangka apa? Bertakarub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya baik. Dia ingin mendorong manusia untuk beramal. Ya. Mendorong manusia untuk melakukan ibadah. Maka dia buat hadits-hadits palsu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Misalnya. Padahal ya terlalu banyak kan keutamaan orang yang membaca Quran itu, terlalu banyak hadits-hadits yang sahih. Tapi dia tidak mencukupkan dengan hadits yang sahih, dia buat lagi hadits-hadits yang palsu. Niatnya bagus, ya. Sama seperti orang yang membuat hadis tadi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadits palsu. Nah, mungkin maksudnya baik supaya apa? Mendorong manusia untuk thalabul ilm. Tapi kita sudah tercukupkan dengan terlalu banyaknya hadits-hadits yang sahih yang berkaitan dengan apa? Keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Disebutkan ada sebagian orang
yang memang sengaja membuat hadits-hadits palsu, hadits-hadits yang lemah seputar keutamaan surat-surat Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa kamu buat seperti itu? Katanya, manusia sekarang sudah mulai lemah semangatnya untuk membaca Quran, ya, sudah mulai kendor semangatnya untuk membaca dan tilawatul Quran. Maka kami buat ini supaya untuk mendorong orang, ya. Jadi seperti itu. Nah, padahal ikhwani fiddin, niat yang baik tidak cukup membenarkan sebuah amalan. Ya. Dia tidak tahu haditsnya Nabi tadi. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Baik dalam rangka niatnya baik ataukah tidak. Kalau itu dusta atas nama Nabi, maka tidak boleh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini hal yang pertama yang menjadi sebab ya munculnya tersebarnya hadits-hadits lemah dan palsu. Sebab yang kedua adalah ta'assub, fanatik kelompok atau golongan, atau fanatik terhadap madhab tertentu. Fanatik terhadap madhab tertentu, golongan tertentu, atau kelompok tertentu. Ya, karena dia fanatik, terlalu fanatik dengan kelompoknya, berani membuat hadits-hadits palsu. Ya, seperti misalnya orang-orang Syiah yang mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Dia membuat hadis palsu. Apa katanya? Aliyun khairul bashar, faman syakka fihi faqad kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia. Siapa yang meragukannya maka dia kafir. Ini hadits palsu buatan orang Syiah. Hadits palsu buatan orang Syiah. Kenapa? Karena dia ingin mengkultuskan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian ada sebagian orang yang fanatik madhab, yang fanatik kepada madhab Abu Hanifah, ya. Dia membuat hadis palsu seputar Abu Hanifah. Dan dia mencela madhab Syafi'i. Ya, seperti ada yang berani membuat hadis, katanya apa? Sayati rajulun yuqalu lahu An-Nu'man bin Thabit huwa siraju ummati. Katanya apa? Akan datang seorang laki-laki yang bernama An-Nu'man bin Thabit. Namanya Abu Hanifah. Kata beliau, kata Nabi SAW, menurut mereka, huwa siraju ummati. Abu Hanifah itu adalah lentera bagi umatku. Ya. Kemudian perhatikan, ya, terlalu mencolok, ya. Bagaimana fanatiknya dia. Dia berkatakan lagi, ada hadis, wasayati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris huwa adarru ala ummati min iblis. Dan akan datang seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa? Imam Syafi'i. Katanya, huwa adarru ala ummati min iblis. Orang ini lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sampai berani membuat hadis seperti itu. Ya. Padahal tidak mungkin kan Rasulullah SAW mengucapkan hal yang demikian. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi munculnya, tersebarnya hadits-hadits palsu, hadits-hadits lemah dikarenakan apa? Adanya fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik madhab tertentu sampai membawanya berani berdusta atas nama Nabi. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, karena ingin mencela Islam, ya, karena ingin mencela Islam dan memang niatnya busuk, ya, ingin apa? Ingin merusak syariat Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang zindiq dan munafik, ya. Dia tidak bisa mencela Islam secara langsung, nah, tapi bagaimana caranya? Dia susupkan hadits-hadits yang lemah dan palsu. Untuk apa? Untuk merusak agama kita. Seperti misalnya ada hadis palsu. Katanya apa? Nabi bersabda, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Ya, perhatikan haditsnya. Ana khatamun nabiyyin. Nabi bersabda katanya, Nabi itu saya adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah saya. Ini benar kan? Haditsnya sahih sampai di sini. Tapi dia tambah lagi, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Kecuali kalau Allah menghendaki. Ini tambahan illa ayyasha Allah dari mereka. Ya, sengaja disusupkan. Ya, kalau masih ada illanya, berarti masih mungkin atau tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad? Masih mungkin kan? Nah, tapi ini hadits palsu yang dibuat apa? Orang-orang zindiq. Nah, bahkan disebutkan dalam sejarah ada seorang zindiq yang bernama Karim bin Abil Auja. Karim bin Abil Auja. Orang ini, ya, karena terlalu merusak agama Islam, dia pun ditangkap, kemudian ingin dihukum mati, dieksekusi mati. Ya, di negeri Basra ketika itu. Sebelum dia mati, apa dia katakan? Sebelum dia digantung, ya, dia berkata, ya, sesungguhnya aku telah membuat
4.000 hadis untuk kalian umat Islam. Ya, aku susupkan hal tersebut, aku haramkan perkara yang halal di dalamnya dan aku halalkan perkara yang haram di dalamnya. Kemudian dia digantung. Tapi apa? Dia sudah menyusupkan 4.000 hadis ke dalam tubuh umat Islam. Subhanallah. Nah, ini dilakukan orang-orang zindik. Memang tujuannya apa? Untuk merusak agama kita. Ini faktor yang ketiga. Ya. Faktor yang keempat, tersebarnya dan munculnya hadits-hadits lemah dan palsu, ya. Untuk apa? Karena faktor dunia. Untuk mencari harta, mencari uang. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Qassas, tukang cerita. Ya. Sengaja buat hadis palsu, hadis lemah, ya. Supaya apa? Ya, supaya bisa bercerita kepada manusia, membuat orang tertawa, membuat orang ketawa. Tidak peduli dia hadits yang dia sampaikan palsu, hadits yang dia sampaikan lemah, yang penting orang bisa ketawa. Ya. Nah, terhadap orang yang seperti ini, maka kita berikan kabar gembira dengan hadis Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu summa wailun lah. Celaka binasa seseorang yang dia bercerita kemudian dia berdusta, berani berdusta. Celaka dia, kata Nabi, celaka dia. Dia bercerita supaya membuat orang tertawa, membuat ramai suasana. Celaka dia, kata Nabi. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, seperti juga yang disebutkan oleh para ulama, ya. Ya, sebagian orang karena ingin mencari uang, ya, akhirnya berani membuat hadits-hadits palsu. Ada pedagang terong, ya, pedagang terong dahulu, ya, karena terongnya mungkin tidak laku-laku, akhirnya apa? Dia di pasar berteriak, ya, Nabi bersabda, to'ami to'amu ummati, makanan terong makanannya umatku. Supaya apa? Orang-orang datang, ya kan, oh ternyata ini makanannya umat Islam. Dia buat hadits palsu untuk apa? Supaya dapat uang. Ya. Berani berbuat hadits palsu. Ada juga pedagang beras, ya. Pedagang beras membuat hadits palsu, ya. Karena mungkin dilihat berasnya enggak laku-laku, akhirnya dia buat palsu. Dibuat hadits palsu. Katanya apa? Nabi bersabda, "Lau kana ruzza rajulan lakana sholihan." Seandainya beras itu berwujud seorang manusia, niscaya dia adalah manusia yang soleh. Akhirnya orang datang beli berasnya. Untuk apa? Memang untuk supaya orang supaya dia bisa mendapatkan harta duniawi, ya, dari apa-apa yang dia telah lakukan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini faktor, ya, dari beberapa tujuan, ya, manusia menyebarkan hadits-hadits yang lemah dan palsu. Nah, dan ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya, tentunya, ya, ketika kita melihat adanya hadits-hadits lemah dan palsu, ini sangat berbahaya dan dampaknya sangat buruk bagi umat Islam. Di antara dampak buruk bagi umat Islam, ya, yang pertama, bahwasanya tersebarnya hadits-hadits lemah dan palsu ini sebab rusaknya umat Islam, ya, baik dalam masalah akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, akhlak mereka, ya. Kenapa? Sebahagian hadits-hadits yang palsu dan lemah tersebut terkandung di dalamnya makna-makna yang batil. Makna-makna yang batil, bahkan ada hadits-hadits yang palsu yang mengajak kepada kesyirikan. Ya. Seperti misalnya hadits, ya, hadits palsu. Katanya Nabi bersabda, "Idza a'yabakum al-umur fa'alaikum bi ahlil kubur." Siapa di antara kalian yang berada dalam kesulitan, maka hendaknya dia datang ke kuburan. Ini hadits. Ya, mengajak orang apa? Supaya menyembah kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ziarah kubur dibolehkan di dalam Islam, tapi ini apa? Meminta kepada orang yang mati yang ada di kuburan. Ini dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, bagaimana orang tersebut membuat, ya, hadits-hadits palsu dan itu berdampak bagi akidah umat Islam. Ada lagi hadits palsu, ya, yang sangat berdampak bagi akidah umat Islam. Katanya apa? Ada hadits Nabi bersabda, "Lau ahsana ahadukum dhannan bihajarin lanafa'ahu Allahu bih." Seandainya kalian berbaik sangka dengan sebuah batu, niscaya batu itu akan memberi manfaat bagi kalian. Lihat, ya, percaya dengan batu, niscaya batu itu akan memberikan manfaat untuk kalian. Ini hadits-hadits mengajak orang untuk berbuat syirik. Percaya sama batu bisa mendatangkan manfaat, ini kesyirikan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, seandainya ada batu ya yang boleh untuk kita agungkan dan muliakan ya, maka yang paling pantas adalah Al-Hajarul Aswad. Hajar Aswad, ya kan? Namun bersamaan dengan itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Inni la'alam annaki hajarun." Sesungguhnya saya tahu kamu itu cuman batu. Umar berkata-kata kepada Hajar Aswad ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Kata Umar, kamu itu cuman sebongkah batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Kata Umar, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Lihat, ini akidah seorang muslim seperti itu. Hajar Aswad saja seperti itu, apalagi batu-batu yang lain. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, ada juga ya, sampai orang akhirnya bertawasul dengan kedudukan Nabi SAW. Hadits palsu. Katanya apa? Ada hadis tawassal bijahi. Bertawasullah dengan kedudukanku. Kenapa? Karena kedudukanku besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis palsu. Ada juga hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Hadis palsu. Terlalu banyak ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis yang palsu yang terkadang bisa merusak akidah kita, merusak ibadah, muamalah dan akhlak-akhlak kita. Itu dampak buruk yang pertama. Ya, sebab rusaknya umat Islam. Yang kedua, dari dampak buruk tersebarnya hadis-hadis lemah dan palsu, ya, munculnya kebencian dan permusuhan di tengah-tengah umat manusia. Ini dampak buruknya. Ya. Lihat hadis apa tadi? Orang yang fanatik mazhab tadi, ya, sampai mengkultuskan Abu Hanifah dan mencela Imam Syafi'i karena fanatik dengan mazhab Abu Hanifah. Menimbulkan permusuhan kan? Menimbulkan permusuhan. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ada juga orang yang beramal dengan hadis, yang akhirnya dengan hadis ini ya bisa membuat rusak anak-anak kita. Ya, ada hadis katanya jannibu masajidakum sibyanakum. Jauhi masjid-masjid kalian dengan anak-anak kalian. Nah, sehingga ada sebagian orang yang berkeyakinan tidak boleh memasukkan anak ke dalam masjid. Ya, kenapa? Tidak boleh. Nabi mengatakan jannibu masajidakum sibyanakum. Ini hadis palsu. Ya. Nah, kalau anak-anak kita tidak diajarkan ke masjid, mau kemana mereka? Ya. Ada sebagian orang memang betul tidak mau dia dimasukkan anaknya ke masjid, tidak boleh katanya. Ya. Nah, sementara anak itu dididik di masjid, dia mau mengaji kemana? Banyak-banyak di masjid sekarang, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Hadis dhaif, hadis palsu. Ya, kita dianjurkan malah untuk mengajak anak-anak itu ke masjid supaya apa? Mereka terbiasa untuk beribadah kepada Allah, terbiasa untuk melihat orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi dianjurkan malah. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis, ya, Ibnu Abbas sering dibawa ke masjid kemudian melihat ya para sahabat yang beribadah, Rasulullah yang sedang beribadah. Nah, ini menunjukkan apa? Anak-anak pun dibawa ke masjid. Jelas ini? Ya, walaupun memang tentu saja ketika membawa anak-anak ke masjid ya harus diperhatikan, jangan sampai dia mengganggu orang lain, ya kan? Jangan sampai dia bawa anaknya akhirnya menangis ya dengan kencangnya, membuat satu masjid terganggu seluruhnya. Ini tidak boleh. Ya, orang tuanya bisa berdosa gara-gara hal tersebut. Makanya kalau kita bawa anak-anak kita, didik mereka dengan baik. Ya, kalau lagi sholat, ya, orang lagi taklim seperti ini, didik anaknya baik-baik, jangan sampai ribut dan mengganggu jamaah yang lain. Nah, itu saja yang yang perlu diperhatikan. Namun pada asalnya dibawa anak-anak itu ke masjid dalam rangka untuk melatih mereka dan membiasakan mereka dengan kebaikan. Nah, kemudian dampak yang buruk dari tersebarnya hadits lemah dan palsu, ya, bahwasanya hal tersebut bisa menyebabkan rusaknya akhlak-akhlak manusia. Bisa menyebabkan rusaknya akhlak-akhlak manusia. Nah, seperti misalnya ada hadis palsu, asyiddatu sifatu khiyari ummati. Sikap keras itu katanya sifat terbaiknya umatku. Ini hadis palsu, ya kan? Bertentangan dengan hadis apa? Walinu bi aini ikhwanikum. Hendaknya kalian berlaku lemah lembut kepada saudara-saudara kalian.
Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Bagaimana bisa sikap keras bagian dari sifat terbaiknya umat Islam? Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bisa memunculkan akhlak yang buruk. Ini dampak dan pengaruh negatifnya. Yang keempat, tersebarnya hadits-hadits palsu dan lemah di tengah-tengah umat. Ini menyebabkan tersebarnya amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada asal usulnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, ada sebagian orang-orang yang mendukung kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dengan hadits-hadits yang maudhu, palsu. Ya, seperti misalnya ada hadits Yasin 5 quri'at lahu. Surat Yasin itu untuk apapun dia dibaca. Maksudnya apa? Kalau orang membaca dalam rangka supaya dapat harta, dia akan dapatkan harta itu. Kalau ada yang membacanya dengan niat supaya dapat istri, akan dia dapatkan istri itu. Kalau dia baca supaya dapat anak, dia akan dapatkan anak itu. Nah, ini hadis palsu. Ya, hadis lemah, tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada hadis mengatakan likulli syai'in qalbun, setiap segala sesuatu itu ada jantungnya, dan jantungnya Quran adalah surat Yasin. Jantungnya Quran adalah surat Yasin. Ini hadits dhaif, tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum hadis yang menyebutkan secara khusus tentang surat Yasin seluruhnya, kata Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, adalah hadits-hadits yang dhaif dan maudhu. Ya, hadits-hadits yang dhaif dan maudhu. Ini jadi kaidah. Nah, tapi gara-gara hal tersebut timbul amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yasinan dan lain sebagainya. Ini dari perkara-perkara dan amalan-amalan, ritual-ritual yang tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Nah, atau misalnya seperti hadits ya tentang memuliakan kelahiran Rasulullah SAW. Katanya ada hadis man azzama maulidi, ya, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan berikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang berinfak 1 dirham saja di hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min dahab, maka seakan-akan dia berinfak seperti gunung dari emas, ya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dari mana ini? Nah, ini hadis dhaif, ya, bahkan la aslalahu, kata para ulama ahli hadis. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin, beliau mengatakan ini hadits la aslalahu, tidak ada asal usulnya, ya, dan hadits yang makdzubun, yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya muncul ya perayaan dan seorang yang mendukung ya amalan-amalan, ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Hadis dhaif, hadis maudhu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, terlalu banyak riwayat-riwayat yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga yang paling masyhurnya hadis ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di tengah umatku rahmat. Akhirnya apa? Orang ya berselisih, ya, membuat berkotak-kotak. Kenapa? Rahmat semuanya. Ini Imam Ibnu Hazm mengatakan ini bukan hadis. Bagaimana mungkin ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau saja perselisihan itu rahmat, berarti pemahamannya apa? Persatuan azab, kan pemahamannya begitu. Dan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Ada lagi hadis, ad-dinu huwal aqal, la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal, katanya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, yang tidak memahami agama dengan akalnya. Akhirnya apa? Orang memahami agama dengan akal-akalnya saja, tidak dengan dalil. Gara-gara apa? Hadis maudhu, hadis palsu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi, ya, terlalu banyak riwayat-riwayat yang lemah dan palsu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun waktu tidak mencukupi kita, ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melihat kembali riwayat-riwayat yang intinya jamaah sekalian, ya, seorang muslimah harus waspada, ya, dari melihat hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus selektif. Jangan sampai dia meriwayatkan hadis yang dia tidak tahu padahal itu hadis yang lemah,
apalagi hadis yang maudhu. Makanya para ulama ya walhamdulillah pada hari ini ya para ulama kita rahimahumullahu taala banyak membicarakan hadis-hadis Nabi SAW, bahkan membuat satu ilmu cabang khusus kaitannya dengan pembahasan ilmu hadis. Ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu usulul hadis, semuanya untuk memeriksa dan mengoreksi mana saja hadis-hadis yang lemah, mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis yang bisa dipakai berhujjah, mana hadis yang tidak bisa dipakai berhujjah. Nah, dan semua ini sebagai bentuk penjagaan terhadap syariat. Sebagai bentuk apa? Penjagaan terhadap syariat. Walhamdulillah syariat kita terjaga. Hadis-hadis Nabi juga walaupun seperti ini keadaannya tetap terjaga. Allah memunculkan ulama-ulama ahli hadis ya yang menjaga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebelumnya juga ada ya, Imamul Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi. Semuanya imam-imam ahli hadis. Sampai di zaman kita ini, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, dan masih banyak para ulama ahli hadis yang semuanya mereka lah rujukan-rujukan umat pada hari ini, yang mereka bisa memilah dan mengoreksi hadis-hadis tersebut dan bisa menunjukkan ini hadis yang sahih dan ini hadis yang lemah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Di sini ada mau tanya jawab katanya, tapi waktu sudah tidak cukup. Ya kan? Sudah Isya kan? Iya. Sudah Isya. Jadi tidak bisa tanya jawab ya. Apa? Tadi hadiahnya tidak ada. Ada yang mau kasih hadiah? Ada yang mau kasih hadiah ya? Baik. Nah. Baik, waktu sudah habis ya. Sudah azan. Besok-besok aja ya. Insyaallah. Nah, ya kali saya materi saya enggak selesai ini. Enggak selesai karena waktu ya. Ya memang kalau untuk muhadharah seperti ini kadang enggak cukup ya. Kecuali kalau mau bersabar nanti pada Isya ya, tapi masing-masing sudah ada keperluannya masing-masing. Insyaallah taala di lain kesempatan kita akan bahas kembali insyaallah taala. Ya, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.